Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan kita bisa ada sebagaimana kita ada di hari ini, dan kita percaya ini semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami mau membaca, menyelidiki, merenungkan, mendengarkan firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-16. Demikian firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang mengajarkan kita, menasihati kita mengenai memperoleh hidup yang kekal. Saya percaya kita semua manusia, apapun kita, bagaimanapun kita rindu semua memperoleh hidup yang kekal, memperoleh keselamatan yang kekal, memperoleh kehidupan yang tidak akan binasa selama-lamanya, yaitu kehidupan yang senang selama-lamanya di sorga. Itu yang dimaksud dengan memperoleh hidup yang kekal. Ada banyak cara, ada banyak usaha yang ditempuh oleh agama-agama, ditempuh oleh manusia supaya bisa memperoleh hidup yang kekal, bisa memperoleh keselamatan, bisa masuk sorga. Tapi firman Allah hari ini mengajarkan kepada saudara dan saya, bagaimana caranya saudara dan saya bisa memperoleh hidup yang kekal. Apa yang saudara dan saya buat, apa yang dituntut dari saudara dan saya, supaya saudara dan saya bisa memperoleh hidup yang kekal, memperoleh keselamatan yang kekal, atau bisa masuk surga. Dari firman Allah ini kita akan tahu cara yang ditentukan oleh Allah untuk saudara dan saya bisa mengalami ataupun saudara dan saya bisa memperoleh hidup yang kekal. Setidaknya di sini ada dua sisi. Dari sisi Allah atau sisi vertikal, tapi juga ada dari sisi manusia ataupun sisi horizontalnya. Yang pertama dari sisi Allah atau sisi vertikalnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dari pihak Allah, dari sisi vertikal, untuk kita memperoleh hidup yang kekal, dari sisi Allah adalah Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apa yang dimaksud dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal? Dalam ayatnya yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi mengaruniakan anaknya yang tunggal sama artinya dengan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Dia rela mati di bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa kita. Ini dari pihak Allah, ini dari sisi vertikal yang dilakukan oleh Allah untuk saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal dengan cara mengutus anaknya Yesus Kristus, dengan cara Allah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus untuk mengalami kematian, dan lewat kematiannya saudara dan saya mengalami pengampunan dosa yang memungkinkan saudara dan saya bisa memperoleh hidup yang kekal. Itu berarti bahwa tanpa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, tanpa Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk mati menebus dosa kita, maka tidak akan mungkin kita pernah memperoleh apa yang namanya hidup yang kekal itu. Tetapi dengan kematian Kristus di bukit Golgota,
Itu adalah cara Allah untuk mengaruniakan hidup yang kekal kepada saudara dan saya. Itu adalah bagian dari cara Allah untuk saudara dan saya bisa mengalami, bisa memperoleh hidup yang kekal. Yaitu melalui salib Kristus. Itu dari sisi Allah, itu dari pihak Allah ataupun secara vertikal. Dan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengutus anaknya untuk mati di Bukit Golgota atas dasar begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Atas dasar karena Allah begitu mengasihi saudara dan saya, sehingga Kristus harus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi dari pihak Allah, dari sisi vertikal, untuk saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang kedua, supaya kita memperoleh hidup yang kekal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Di sini menunjuk kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang Dia utus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Itu dipertegas dalam ayat 15 juga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus Kristus, beroleh hidup yang kekal. Juga diulang lagi dalam ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa hal yang kedua untuk kita memperoleh hidup yang kekal dari pihak kita manusia, dari sisi horizontal adalah kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus beriman kepada Yesus Kristus. Tanpa kita beriman kepada Yesus Kristus, saudara dan saya belum punya hak memperoleh hidup yang kekal. Jadi dengan percaya kepada Yesus Kristus, dengan beriman kepada Yesus Kristuslah, saudara dan saya digaransi oleh Allah untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal bukan karena saudara dan saya beragama Kristen. Saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal bukan karena saudara dan saya sudah dibaptis. Saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal karena kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai penyelamat kita yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dengan percaya dan berimanlah saudara dan saya mengalami apa yang namanya hidup yang kekal itu. Tanpa kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, kita tidak akan pernah memperoleh apa yang namanya hidup yang kekal itu. Siapapun kita, apapun agama kita, bahkan agama Kristen sekalipun, tidak akan pernah menjamin kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara dan saya hanya dijamin memperoleh hidup yang kekal hanya karena saudara dan saya percaya, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Disitulah kita memperoleh hidup yang kekal. Dan ini adalah harta terbesar, ini harta yang termulia, ini harta yang luar biasa bagi saudara dan saya. Bila saudara dan saya bisa memperoleh hidup yang kekal itu. Dan hidup yang kekal itu hanya karena kita percaya ataupun beriman kepada Yesus Kristus. Orang beragama Kristen belum tentu percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Karena beriman kepada Yesus Kristus pasti dihubungkan dengan apa yang namanya dilahirkan kembali di ayat-ayat di atasnya. Kita dilahirkan dari air, dilahirkan dari roh. Kita mendengar firman Allah, roh bekerja dalam diri kita, dan akhirnya kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Kita mengalami kelahiran kembali, tapi juga saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal, dan ini berkat yang luar biasa bagi saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tuhan, kami semua rindu mengalami ataupun memperoleh hidup yang kekal. Dan kami tahu kami hanya memperoleh hidup yang kekal hanya karena karya Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal.
mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Dan kami hanya memperoleh hidup yang kekal karena kami percaya ataupun beriman kepada Yesus Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh percaya, beriman sepenuhnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kami, sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal. Tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk bisa menjalani hidup berpadanan dengan firman-Mu. Berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.